Alhamdulillah kita masih dibersamakan dengan para ulama, para ahli zikir, para fuqaha, orang-orang yang bersanad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama tanpa sanad sama dengan orang ngaku dokter tapi nggak pernah kuliah. Sama dengan ngaku dokter tapi nggak pernah kuliah kedokteran. Cuma nulis aja namanya dokter. Ya. Dan sanad itu garansi kita, dan itu adalah khususiyah hadil ummah, kekhususan umat ini. Maka kita syukuri kehadiran beliau-beliau yang saya hormati semua, para kiai, para masyayikh, para habaib, para mursyid, para khalifah-khalifah thariqah, para muqaddam, para pemimpin-pemimpin majelis yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Katanya tadi ada sahabat saya Kiai Ramli ini. Oh iya, beliau ya. Masya Allah, dulu kurus sekarang berjaya. Alhamdulillah ya. Dulu belum putih. Barakallah Kiai ya. Masya Allah. Kami dulu ngaji kepada Syekh Hasan Hitu ya, ada dulu Syekh Hasan Hitu dari Suriah, masih hidup. Beliau buat sekolah tinggi agama Islam Asy-Syafi'i di Cianjur. Sayang nggak dibuat di Jakarta, dibuatnya di Cianjur. Itu yang ngajar rata-rata orang Suriah. Mereka Syafi'i, Asy'ari, bertasawuf. Ya, sayang adanya di Cianjur. Kalau di Jakarta, ramenya bukan main itu. Ya. Taib. Di depan saya ada kitab favoritnya antum semua ini. Kitab Al-Hikam. Ya. Saya buka saja hikam yang pertama ya. Tabarrukan dengan majelis yang sudah ada. Sebelumnya kita perbanyak salawat dan salam kepada ruhaniyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya abal arwah. Salatu wassalamu alaika ya habiballah. Dan mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Imam Nutailah Sekandari, para aulia-aulia negeri ini, para mursyid-mursyid di negeri ini, para ulama-ulama, habaib, para kiai yang berjasa mengisi keislaman di negeri ini. Lana walahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kitab Al-Hikam Bapak Ibu bukan kitab yang rumit. Yang penting tahu cara bukanya. Sama kitab fikih itu tidak rumit, yang penting tahu cara bukanya. Sama juga kitab hadis tidaklah rumit, yang penting tahu tekniknya. Saya diprotes banyak, Kiai, kenapa kamu buka hikam? Itu kan rumit. Yang ngomong ahli fikih. Saya bilang, bagi saya kitab fikih yang rumit, Kiai. Kenapa? Dari kecil saya ngaji hikam. Baru kuliah saya ngaji kitab fikih berat. Seperti Al-Ashbah wa Nazair ya. Kita tes dulu ya. Di luarnya tes. Sahih gak? Kata orang ngaji akidah berat. Berat kalau nggak tahu cara bukanya. Dulu ada Abah Anom di Suryalaya. Salah satu muridnya buka ilmu tasawuf di TV. Diprotes oleh temannya. Diadukan si murid kepada guru. Oh, ternyata dari dulu sudah biasa. Murid itu cemburu sama murid yang lain. Diadukanlah si murid kepada guru. Ternyata di kitab-kitab kita baca sama. Si murid
diadukan oleh murid yang lain, diadu. Kalau gurunya bukan wali Allah, itu gurunya kena kesusupan, kena was-was minal jinnati wan nas. Hati-hati. Jadi guru itu nggak mudah juga. Apa kata beliau? Kalau yang buka ahlinya nggak apa-apa. Maksud beliau, kalau yang buka ente baru masalah. Tapi kalau yang buka ahlinya nggak ada masalah. Imam Bukhari diadu dengan gurunya namanya Muhammad Az-Zuhli di kota Nisapur. Tengkar jadinya. Tapi beliau kemudian menghindar terakhir. Ya, itu terjadi. Jadi guru murid kemudian diadu orang kena. Tapi Imam Bukharinya mengalah. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudariku tidak begitu kenal dengan nama Zuhli. Betul enggak? Kenalnya lebih kepada Al-Imam Al-Bukhari. Maka Allah sayang kepada orang yang ngalah. Ya. Baik. Jadi kalau ada orang ngajar satu kitab lalu berhenti karena dikatakan begitu, itu tanda, mohon maaf, dia belum bermakom di situ. Dia ngikut selera orang, bukan orang harus ikut selera dia. Guru kalau begitu, dia tidak akan tahan mengajar. Nabi Muhammad kalau begitu mengikuti selera masyarakat yang tadi aja, ngikutin selera masyarakat, maka beliau akan berhenti berdakwah. Ya. Nah, disinilah perlu seorang guru itu sebelum jadi dai, muallim, perlu melatih kolbunya untuk bersih dari syirik khafi. Syirik khafi itu lebih dahsyat dari riya yang kita bayangkan. Riya itu ru'yatul amal, kata Imam Ghazali, melihat diri beramal. Lebih dari itu. Riya itu kalau yang standar hubbul madah, yang paling menakutkan bagi orang bukan itu. Senang dipuji itu biasa. Kalau riya senang dipuji rata-rata kita lolos. Tapi kalau riya yang kedua, khaufus syatam, takut dicaci, takut ada orang unlike, tidak suka, takut dibully, baru kena di situ, ketahuan nih syiriknya adakah di dalam. Saya yakin para kiai, para muallim, para ustadz, para jamaah pernah melakukan sesuatu, terus apa kata orang? Kamu nggak khawatir nanti diserang fulan? Kamu nggak khawatir nanti dikritik fulan? Jika itu bikin goyah, itu di kolbunya masih ada selain Allah. Hati-hati. Ya, latihan tauhid lagi kepada ahlinya. Ilmu tauhid di sini bukan ilmu jidal, bukan munazarah, tapi ilmu zauq, ilmu tauhid yang diwariskan oleh Sayyidul Arifin Imamuna Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, ya, yang beliau katakan awwalu ibadatin, ibadah pertama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, bertauhid kepada Allah. Itu ibadah pertama, bukan sholat. Jadi harusnya orang tua ingatkan anak pertama bab tauhid dulu, bukan sholat dulu. Kalau sholat dulu beban. Tapi kalau si anak sudah tahu bab tauhid, sholat itu nggak jadi lagi berat, ringan. Jadi kalau baca hikam, apa beda dengan fikih? Kalau fikih Bapak Ibu, itu bagian dari ilmu zahir. Ilmu akidah itu zahir juga, tapi akliyat, pakai akal. Maka dibagi sifat wujud, sifat nafsiyah, wujud, kidam, baqa, ya. Ada salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kotak-kotak begitu itu akliyah. Kenapa? Karena pikiran kita itu suka disusun sesuatu di sini.
Sedangkan ilmu ini, al-hikam, ini nggak perlu dihafal Pak. Sorry ya, kalau ada guru maksain muridnya ngafal hikam, itu metode yang keliru. Hikam ini bab suluk. Murid suluk dia langsung hafal ini isinya, nggak usah dia kemudian persiapan ngajar. Dia suluk, lalu dia ngaji secara harfiah, nanti dia paham. Oh ini yang aku baca itu. Ada di bab suluk. Suluk thariqat apa saja? Apakah Syazili, apakah Naqsyabandi, apakah Samani, Qadiri. Terserah thariqat, yang penting dia sahihah. Kalau mu'tabarah kan istilah orang Indonesia ya. Thariqat mu'tabarah itu istilah Indonesia. Coba tanya sama orang Mesir, ada nggak thariqat mu'tabarah? Bingung dia. Apa thariqat mu'tabarah? Ya, bagi mereka nyebut thariqah itu as-sahihah. Thariqat yang sahih. Bapak Ibu yang bukan Allah, sholatnya pakai mazhab apa? Benar. Benar nih. Benar. Itu sholat yang zahir. Sholat batinnya pakai mazhab apa? Karena Imam Ibn Atha'illah dikalamkan gurunya Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrahu. Beliau makomnya jangan ditanya, bagi kita mimpi ketemu Nabi itu spesial, bagi beliau itu norak. Bagi beliau orang yang mulia itu bukan lewat mimpi, tapi orang yang menyadari dan memandang Nabi setiap saat. Fi ayyi makan, fi ayyi majal, fi ayyi sifatin wa zat, fi ayyi ismin minal asma'. Ternyata beliau futuh dalam salawat nur zati. Maka apapun dipandang oleh Imam Al-Mursi, yang dia pandang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kajian basic bagi dia. Cuma ngamalin salawat nur zati dapat zauk, bukan terjemahan. Ya. Kenapa kajian tasawuf jadi berat? Kalau dipikirin. Gak usah dipikirin. Tasawuf itu bukan bab ma'kulat. Jadi ada akal, objek dia disebut ma'kulat. Itu ilmu tauhid, ilmu kalam, belajar sifat 20. Ilmu hadis itu hissi, maka objeknya disebut mahsusat. Mahsusat itu yang didengar, yang dilihat. Maka kalau ada orang dapat ijazah dalam mimpi, itu nggak sah secara ilmu hadis. Secara ilmu hadis. Tapi secara rohani bisa jadi benar. Jadi ahli hadis mungkin boleh berbangga dan mengatakan kami punya sanad 1000. Tapi bagi ahli rohani mereka punya sanad yang lain. Ya. Betul secara ilmu hadis Nabi wafat, maka selesai sudah. Hadis berhenti. Tetapi saya mau tanya, sebelum Nabi wafat, nurnya sudah ada? Sudah, benar. Muhammad Nurullah. Wafat baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Muhammad Nurullahnya hilang nggak? Gimana? Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu tanazzul namanya. Kalau taroki ditarik ke belakangnya Muhammad Nurullah, ditarik ke belakangnya Ahmad Ruhullah. Itu kalau ditarik ke belakangnya. Dia juga. Ketika meninggal Sayyidina Muhammad bin Abdullah, Muhammad Ruhullah, Muhammad Nurullahnya masih ada nggak? Dulu belum ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tawassul dengan siapa? Muhammad Nurullah. Nurnya. Karena fisiknya belum ada. Ya, fisiknya belum ada. Oke, saya kasih pertanyaan lagi. Ini berat nggak dari tadi? Bisa ngikuti? Ya, biasanya yang nggak nerima itu Ustadz. Ya, oh nih kok kajian berat nih kok dibuka.
Berat menurut ustadz, belum tentu menurut orang yang tasdik walaupun dia awam. Ya. Belum tentu menurut orang yang awam, penting dia tasdik. Ustadz kiai, mohon maaf, kalau nggak tasdik ilmu ini, sulit terima. Walaupun sudah dapat ijazah thariqat 30. Kan ijazah wirid. Wirid, kalau wirid mah gampang Pak. Saya punya ijazahnya banyak. Tapi ilmu hakikat, ilmu kemakrifatan, itu jalan pintas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum pilih duduk sama ulama atau wiridan 70.000, pilih. Pilih mana? Hah? Benar. Ya, itu ada di kitab ini. Bahkan duduk bersama ulama afdal daripada uzlah. Jangankan wirid, ente uzlah, tinggalkan dunia, itu lebih afdal duduk sama arif billah. Tapi ulamanya arif, bukan ulama yang merendahkan ilmu ma'rifatullah. Makanya al-isnad minad din itu penting, berguru itu penting. Karena kalau gurunya tukang ejek ilmu ma'rifat, nanti muridnya tukang ejek. Kalau gurunya suka merendahkan, apa itu? Nanti dia suka begitu juga. Jadi benar-benar hati-hati ya. Berguru itu mah hati-hati. Ya. Sekarang Muhammad Nurullahnya masih ada nggak? Benar. Serius. Ya. Terus kenapa antum harus minta mimpi ketemu Rasulullah? Ya. Nggak perlu mimpi ketemu Rasulullah kalau sudah melihat secara hakikat. Orang yang masih minta mimpi itu orang awam. Mohon maaf. Orang mimpi itu, ilmu mimpi sudah dijelaskan oleh ahli neurologi, gelombang otak. Ahli otak. Jadi otak itu bergelombang. Ya, kita nggak usah sebut dengan istilah kedokteran, pakai istilah ulama ahli zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Coba tanya sama dokter atau pakar ilmu neurologi itu, orang tidur mimpi itu gelombang otaknya tenang atau bergerak kencang? Dia tenang. Rasulullah SAW itu gelombang otaknya tenang ketika beliau sedang sadar. Maka beliau melihat yang dilihat orang dalam mimpi. Ulama wali Allah, arif billah, itu gelombang otaknya sampai tenang padahal matanya melek. Makanya dia bisa lihat yang gak dilihat oleh mata ini. Gak perlu belajar ilmu aneh-aneh, cukup tenangkan kolbunya, maka nanti dia akan lihat yang gak dilihat oleh mata ini, tapi dilihat oleh basirah, dilihat oleh basirah. Maka orang yang bermimpi itu hanya buah di dalam jaganya, dia sudah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Maka ketika dia tertidur, cinta itu bergerak. Bisalah dia melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya baginda Nabi Muhammad SAW, arwah para nabi, arwah para aulia bisa ketemu. Makanya kakek gurunya Ibnu Athaillah namanya Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Saya berguru kepada Jibril tuh. Antum bisa percaya nggak beginian? Ada di kitab Lataiful Minan, kitab standar itu di tasawuf. Apa kata beliau? Aku ngaji kepada Jibril, ngaji kepada malaikat, ngaji kepada arwah-arwah, bahkan ar-ruh al-akbar. Saya awal baca kitab itu agak ngeri juga bacanya. Tapi setelah kita kemudian mengkomparasikan ilmu agama, ilmu kedokteran, kan ilmu ini sama dari Allah semua. Barulah kita faham.
Ibnu Athaillah As-Sakandari ini kolbunya sangatlah tenang. Saya mau tanya Pak, ini pernah saya tanyakan kepada orang-orang di luar. Kitab ini ditulis sebelumnya di kolbu guru atau di kertas yang ada di lemari guru? Sebelum buku ditulis, ilmunya di mana? Di kertas yang lain atau di kolbu guru? Maka untuk memahami kitab Al-Hikam mesti pakai kolbu. Mesti pakai kolbu. Jadi ini ilmu kolbu. Jadi cara supaya memahami satu kitab itu mudah, pahami dia dengan kuncinya. Jangankan ini, anggap ilmu itu rumah, ada pintunya. Kalau kita punya rumah 2 pintu, salah kunci kebuka nggak? Padahal masih satu rumah. Oke, saya ulangi. Punya rumah nggak? Oke, ada pintu di rumah. Bentuk pintunya sama, bentuk kuncinya mirip, cuma beda giginya sedikit. Bisa buka nggak? Ini dia ilmu. Ilmu apa saja? Antum mau bicara ilmu apa saja setelah ini boleh. Yang penting tahu cara bukanya. Mau bicara fikih, mau bicara filsafat. Katanya filsafat haram. Kalau haram filsafat, haram belajar matematika. Karena matematika itu ilmu yang muncul dari ilmu filsafat. Ini pada belajar matematika enggak? Ya, kayaknya nilainya 4 ini. Ya. Adakah ilmu di alam semesta tidak bersumber dari Allah? Ada enggak? Semua ilmu bersumber dari yang ada. Orang berilmunya tidak amanah. Nah, makanya ada orang gunakan zikirnya untuk membunuh orang. Santet, tapi islami kata dia. Santetnya soleh. Ya, pakai hizib. Ngeri kali. Itu ciri-ciri orang dapat istidraj. Apa kata dia? Kalau ada orang ganggu aneh pasti hancur. Nah, ada orang ngomong begitu? Ada orang ngomong begitu? Ente kena istidraj. Itu orang nggak punya kolbu. Belagu amat. Ada orang ganggu kita hancur dan dia bangga. Orang mau ganggu aneh mati, tuh dia bangga. Apakah Rasulullah begitu? Enggak. Rasulullah SAW enggak begitu. Bapak Ibu yang bukan Allah, selama ini orang ngaji tasawuf, mohon maaf identiknya wirid. Wirid itu hanya 1% dari tasawuf. Ijazahan itu cuma 0,0 sekian persen daripada tasawuf. Tasawuf itu ujungnya cuma 1. Anta'budallah ka'annaka tarah. Ya. Ta'buda itu terjemahan harfiahnya menyembah. Tapi kalau terjemahan Sayyidina Abdullah bin Abbas, anta'rifa, engkau mengenal Allah seakan-akan melihatnya. Kalimat ini kan seakan-akan. Kenapa? Karena melihat Allah nggak pakai mata. Kenapa melihat Allah nggak pakai mata? Karena Allah bukan fisik. Jadi kok ada orang ngomong hari ini begini, emang Allah ada? Kok nggak kelihatan? Nah, itu kurang cerdas itu. Ya, walaupun dia belajar filsafat 10 tahun, 20 tahun, itu kurang cerdas. Kenapa? Allah itu bukan materi. Terus dia bilang, kalau Allah ada kenapa nggak kelihatan? Mata ini hanya melihat yang materi. Yang tidak materi nggak kelihatan oleh mata. Jangankan Allah, lapar aja nggak kelihatan sama mata. Lapar itu materi atau rasa? Mata lihat nggak orang jatuh cinta? Jatuh cinta itu rasa. Makanya ada orang bapak-bapak ini, abang-abang, mas-mas ini GR. Dikira orang senang sama kita, padahal dia senang main samping kita. Salah lihat. Pernah kejadian nggak? Ya,
korban patah hati ini ya. Jadi mata dia hanya melihat yang fisik. Allah tidak dilihat dengan yang fisik kecuali af'alnya Allah. Bisa kita lihat dengan fisik. Jadi marahlah seorang ustadz di kampung seberang sana, saya nggak boleh cerita kepada kami. Ente bilang Allah nggak bisa dilihat, saya lihat Allah katanya. Waduh, ngeri kali Pak. Ente ngeliat Allah. Iya, saya ngeliat Allah dirimu. Waduh. Terus di tembok kelihatan juga. Iya. Saya tanya di kelihatan nggak? Kurang hajar dia itu. Ya. Kok bahasanya melihat Allah di semua tempat? Itu bahasa begitu nggak pas. Yang pas itu ra'aitu fi'lallah. Aku lihat perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah kelihatan. Ini kelihatan nggak saya hari ini? Malam ini. Allah lagi ngapain? Allah malam ini ngapain? Malam ini nih ngapain Allah nih? Lagi dudukin saya di atas mimbar, terus bicara depan antum, yaitu salah satu perbuatan Allah. Yang terlihat perbuatan Allah, bukan Allah. Ngaji halus sunnahnya begitu. Kalau mata nggak bisa lihat. Maka ketika Imam Mursi mengatakan, aku melihat Rasulullah di semua hal, itu yang dia lihat dengan kolbunya, yaitu melihat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung ngegas ya. Saya tahu di sini tempat orang wiridan Syaziliyah, maka saya langsung ngegas di sini. Ya. Mohon maaf kalau ada Pak Kiai kurang berkenan ya. Jadi belajar tasawuf bukan diakal-akali. Orang yang mengakal-akali tasawuf dia akan mentok, nanti bilang tasawuf itu ribet. Ya. Sama ahli fikih belajar ilmu hadis, kata dia ribet. Hadis saja harus dipretelin. Emang kalau ribet terus kita berhenti? Kata ahli hadis, ahli tasawuf itu ribet. Masa percaya sama kalam dalam mimpi? Kata siapa? Ahli. Akhirnya setelah itu muncullah ahli hadis plus sufi. Dia ahli hadis plus sufi. Contoh, ada yang kenal Imam Kusyasy? Orang Betawi ngasih nama anaknya Kosasih. Ah, itu dari Kusyasy. Imam Kusyasy, imam di Madinah, itu megang 40 tarekat dan dia muhaddis. Sanad hadis saya ke beliau. Beliaulah ya, kita ngambil sanad melalui guru-guru kita, ada yang disebut ilmu maratib as-sab'ah, martabat 7. Itu dari ahli hadis. Gak ribet. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu tasawuf itu tidaklah sulit kalau dibuka dengan kuncinya. Kuncinya ilmu tasawuf apa? Cuma 2 geriginya. At-tasdiq wa taslim. Apa kuncinya? Tasdiq, taslim. Tasdiq percaya, percaya itu di kolbu. Taslim dengan ruh. Ruh itu menyerahkan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu tasawuf bukan ilmu akal, bukan juga ilmu fisik. Ilmu tasawuf bukan bicara wiridannya berapa. Ya, wiridan itu masih belum, dia masih tarekat zahir. Ya, mohon maaf. Wiridan itu thariqah. Beda syekh, beda thariqah. Kalau tasawuf gak berubah-ubah, thariqah boleh berubah. Boleh dicek. Syaziliyah yang di Mesir, Syaziliyah yang di kampungnya Imam Syazili, Syaziliyah yang di sini, beda gak amalannya? Beda. Coba ya cek. Yang sama paling cuma wirid asas. Astagfirullah 100, la ilaha illallah 100, sallallahu ala Muhammad 100, lalu subhanallah subhanallah azim, itu paling.
Selebihnya ada perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena thariqah itu berubah, revisinya ada setiap masa. Di Mesir ada Syekh Ali Jum'ah, ada Syekh Yusri, itu gurunya sama, tapi kumpulan zikirnya ada yang nambahin, ada yang tidak. Di sini pakai hizib bahar nggak? Hizib bahar. Syekh Ali Jum'ah nambahkan, Allahumma sakhir lana asy-syamsa wal qamar kama sakhartahuma li sayyidina Muhammad. Ada nggak di hizib bahar kita? Nggak ada. Ditambahin oleh beliau. Jadi kalau wiridan itu akan berubah-ubah. Ya. Mohon maaf, thariqat Qadiriyah. Pasti ada yang orang Qadiriyah yang hadir. Qadiriyah yang saya kenal dulu nggak ada zikir 165, zikirnya cukup 11 atau kalau mau serius 100. Tapi Syekh Ahmad Khatib Sambas, beliau mengajarkan muridnya 165. Maka disebutlah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Di tempat yang lain beda lagi. Itu jalan. Tapi kalau tasawuf nggak berubah. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini sering saya sampaikan. Ini yang paling mudah sebelum baca yang pertama. Kita ini sudah bertasawuf tanpa disadari. Contoh, kita bilang ke anak, nak yang ikhlas ya, jangan pamrih. Itu adanya di kitab fikih, akidah atau tasawuf? Di mana Pak? Tasawuf apa fikih? Ya, kita ngomong ke anak, nak yang penting kamu jujur. Ayah tidak marah. Jujur itu ada di kitab mana? Tasawuf, fikih apa tauhid? Tasawuf. Benar? Oke. Kita ngomong ke orang ketika dapat musibah, isbir, kamu yang sabar ya. Sabar itu di kitab mana? Tasawuf. Berarti hari-hari kita sudah terus kenapa antum tidak mengkaji tasawuf kepada sumber aslinya? Itulah sebabnya saya agak khawatir ya, agak kecewa. Justru yang menjauhkan umat dari tasawuf itu ustadz-ustadz juga. Ya, semoga ustadz yang hadir, kiai yang hadir tidak begitu. Ya. Sepakat? Sepakat ya? Baik, kita masuk ke hikam nomor pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad alal nyandar ke dalam dirinya sendiri. Jadi mengandalkan diri, bukan mengandalkan Allah. Dia bergantung kepada dirinya, bukan kepada Allah. Ini juga syirik khafi. Ini juga syirik khafi. Apa ciri-cirinya, indikatornya, tanda-tandanya apa? Nuqsanur raja, berkurangnya rasa harap kepada rahmat Allah, berkurangnya keyakinan, indah wujudiz zalal, ketika terjebak kepada kemaksiatan. Zalal di situ tergelincir pada maksiat. Ini contoh. Malam tadi tertidur tidak tahajud, subuhnya tidak pede berdoa. Oke. Pernah ngalamin begitu? Itu tanda beramal kepada tahajud, bukan kepada Allah. Emang Tuhan saat tahajud dengan Tuhan saat kita nggak tahajud sama atau beda? Sama nggak? Beneran nih? Bener nih? Kalau lagi haji umroh, yakinnya apalagi depan multazam, yakin doanya dikabulkan. Tapi kalau lagi di Mampang, doanya nyangkut di pohon. Rasanya begitu.
Kenapa? Begitulah Ustaz. Kalau saya lagi di Mekah, rasanya Allah dekat. Emang kalau di Mampang Allahnya lain? Allah di Masjid Al-Istiqmal, benar? Allah yang di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram sama atau beda? Benar. Serius. Terus kenapa Allahnya berubah-ubah? Allahnya yang dekat atau antum yang menjauh? Jangan-jangan. Yang ada, kalau antum di Mampang, suasana hatinya tidak fokus. Sehingga terasa jauh. Kenapa? Amalnya sedikit. Ya. Kalau lagi di Masjidil Haram, amalnya banyak. Saya mau tanya, mohon maaf. Emang Allah akan melihat kedekatan seseorang melalui amal yang belum tentu diterima itu? Itu amal antum di sana juga belum tentu diterima, di sini juga belum tentu diterima, sama kok. Haji umroh, haji sekali seumur hidup wajibnya, umroh juga sama. Sedangkan sholat berapa kali sehari? Harusnya orang habis sholat lebih yakin dia daripada habis haji. Kenapa? Haji cuma sekali Pak, wajibnya. Kalau sudah haji sekali, yang keduanya sunat apa wajib? Kalau habis sholat zuhur kemarin, besok sholat zuhurnya wajib nggak? Ya, teman saya ada yang agak nggak tahu keblinger tuh apa ya. Udah sholat zuhur belum? Udah kemarin. Udah sholat isya belum? Udah kemarin. Kita serius, dia canda. Bapak saudara bukan Allah. Kenapa ada hadis begini? Salasu da'awat la turad. Ini hadis sahih. 3 doa yang tidak pernah ditolak. Nomor 3-nya, dan ini disetarakan dengan 1 dan 2. Orang puasa, shaimun hatta yuftir, sampai dia berbuka. Yang kedua, imamun adl. Yang ketiga, mazlum, doaul mazlum wa in kana kafiron, doa orang dizolimi meskipun dia kafir. Nih perhatikan, orang kafir dizolimi, dia lupa kalau dia lagi kafir itu. Jadi ada orang ateis disiksa sama orang, apa dia? Semoga Tuhan menyiksamu kembali, padahal dia ateis. Lupa kalau dia ateis. Ya. Ada dosen kita di Ciputat dulu, ya, dosen dari dosen kita juga malah nggak percaya takdir, tapi nggak dapat rezeki anak, keceplosan, mungkin ini sudah takdirku. Ujung-ujungnya balik. Alam bawah sadar dia begitu. Cuma gagah-gagahan kalau di kampus kan keren kalau bilang takdir gak ada, ya kan? Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Ciri-ciri orang yang imannya itu masih akan naik turun, belum imannya itu subut, tetap. Kalau dia tidak soleh, keyakinannya berkurang. Kalau dia soleh, keyakinannya mantap. Sepertinya kebanyakan kita diajarkan begitu. Banyak-banyak beramal supaya doanya mustajab. Emang kalau nggak beramal, doa nggak mustajab. Tuh orang kafir gimana? Dizolimi, doanya mustajab. Wa in kana kafiron, meskipun dia kafir. Ini hadis begini kan menunjukkan ada asrar di situ. Ada asrar di situ. Apa asrarnya? Allah itu gak bergantung sama amal orang. Allah itu bergantung dengan zonnya orang. Itu kaidah ada di Sahih Bukhari. Ana inda zanni abdi. Itu sahih atau tidak sahih? Ada di Sahih Bukhari loh itu. Allah berkalam dalam hadis qudsi,
Aku berdasarkan zonni abdi, bukan inda amali abdi, bukan berdasarkan amal zahirnya hambaku. Hati-hati, ini masih koma. Kalau begitu gak usah tahajud dong, NTPA namanya itu ya. Gak begitu memahaminya. Masih ingat ada ungkapan an-niyah afdal minal amal. Ada itu? Kerja hati, amal hati namanya niat, itu lebih tinggi daripada amal jawareh, amal tubuh. Makanya Allah itu mengatakan celaka bagi orang yang sholat karena baru zohirnya. Di kolbunya ternyata ada riya dan melalaikan waktu. Sang waktu itu adalah Allah Subhanahu. Jadi kalau disebut alladzina hum an salatihim sahun, mereka terhadap solatnya mereka lalai. Solat itu kan berkait dengan waktu. Waktu itu ad-dahru, Allah lah sang waktu. Maka orang ingat waktu pasti ingat Allah. Jadi zikir itu enggak hanya subhanallah, subhanallah. Orang ingat waktu. Al-waktu inda ahlillah. Al-waktu inda ahlillah. Waktu menurut kekasih Allah itu naik nafas, turun nafas. Naik nafas, turun nafas. Kalau menurut Bapak Ibu apa? Itu ya? Jam itu ya? Mana jamnya? Itu doang tuh. Yang di tangan itu. Oh sekarang orang-orang kemana-mana bawa handphone, ada jam di situ, tek tek berubah-ubah gitu ya. Itu bukan waktu, itu penanda waktu. Ya, bisa jadi jam kita beda. Jam berapa nih? 9:30. Coba cek jamnya, benar nggak? Cek Pak, jamnya berapa? Sama, beda tipis kan? Tuh. Waktu ngikutin jam ini atau ini ngikutin jam waktu yang sebenarnya? Sholat itu ketika ada jadwal imsakiyah atau sholat zuhur nih contoh, ketika matahari menyingsing, tergelincir. Yang mana? Sholat zuhur itu, ya udah yang paling gampang deh, berbuka puasa kalau sirine bunyi, atau karena matahari terbenam. Mungkin nggak sirine bunyi jam 5? Oh kejadian Pak, kejadian di kampung saya, nggak tahu kalau di Mampang. Iya, bener ya. Oke, kembali ke bab ini. Orang yang beramal dengan kolbunya pasti badannya beramal. Dan mohon maaf, kita selama ini hanya diajarkan ilmu amal zahir, ilmu amal kolbu jarang diajarkan. Makanya sering ngomong bertasawuf itu sulit. Akhirnya banyak orang ngomong begini sekarang, jujur nggak hidup loh, itu kan? Hari gini jujur nggak hidup loh. Ada orang ngomong begitu sekarang. Karena kita tidak mengajarkan tasawuf dari basic. Karena ustadz-ustadz, mohon maaf para kiai, sering mengatakan tasawuf itu berat. Kalau bagi saya yang berat itu zikir 1000, tahajud, itu berat tuh. Tapi kalau jujur itu nggak berat. Ya. Selama ini yang antum bayangkan tasawuf wirid, ya kan? Bener. Itu belum ujung tasawuf, itu baru jalan menuju tasawuf. Nah, orang udah rame tuh, karena kalau dalam jalan ini nanti ada tour leadernya, namanya mursyid. Mursyidnya meninggal tengah jalan, berebut jadi sopir, berebut jadi tour leader. Maka Imam Sya'rani mengatakan hati-hati terhadap bab kemursidan, bab pemimpin majelis, pemimpin zikir, di situ nanti syaitan bisa masuk. Hati-hati, di situ ada egois, ada orang berebut di situ. Ya, sudah banyak, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia,
terjadi dari masa ke masa. Jadi tanda-tanda orang belum tulus bertuhan, belum mantap hatinya kepada Allah, mesti ada dari luar penguatnya, baru dia yakin. Bukan dari dalam, bukan dari kolbunya. Ini bahasa yang, ini jangan salah paham. Kalau lagi maksiat, lagi taat, Tuhannya sama nggak? Orang maksiat, orang taat, Tuhannya sama atau bukan? Bener, tersesat loh. Bener nggak? Ya. Makanya orang maksiat nggak boleh putus asa. La taqnatu. Ya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itulah kejadian pada orang yang membunuh 99, yang ke 100 yang dibunuh kiai. Nih hati-hati nih, kiai ini bisa dibunuh orang nanti nih. Siapa yang bunuh? Orang mau tobat, dia bilang, Pak Kiai, saya ini sudah bunuh 99 orang. Belum dia selesai bicara, apa kata orang si Kiai? Ente terlaknat. Orang kayak ente ini khalidan abadan finnar. Jadi panitia neraka ini sudah ada dari dulu ya. Itu ada di Sahih Bukhari itu, Pak. Nabi cerita tentang Israiliyat yang sahih. Bahwa ada ulama-ulama yang suka jadi panitia neraka. Padahal dia belum pernah ke neraka juga. Siapa tahu ada nama dia di neraka, kan nggak tahu. Ada yang sudah berkunjung belum studi tour ke neraka? Cek dulu nama kita ada di sana nggak? Antum neraka-nerakain orang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, di surga ada namamu, di neraka ada namamu. Masalahnya nama yang di neraka sudah dihapus belum? Kalau sudah dihapus, antum baru bisa main sembarangan ngomong, ya. Tapi siapa yang begitu? Ya, maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri mengatakan di Sahih Bukhari diriwayatkan, man amina minan nifaq fahuwa munafiq. Siapa yang merasa dirinya aman dari maksiat hati, yaitu kemunafikan, maka orang itulah munafik. Oke, pertanyaannya diulang lagi ketiga kali nih. Tuhan saat maksiat, Tuhan saat taat sama atau bukan? Benar. Tuhannya penyihir dengan Tuhannya ahli bertauhid yang berdoa dengan zikir sama atau bukan? Terus kok bisa penyihir lebih ampuh daripada ahli zikir? Karena si penyihir yakin ahli zikir sibuk sama angka. Belum, kurang 3. Ijazah dari guru aneh harus sekian, kalau kurang nggak ampuh. Sibuk sama angka. Padahal angka itu cuma membantu frekuensi kolbu. Mungkin di angka sekian sama lisannya sejalan dengan kolbunya, itu yang disebut dengan muwafaqah. Ya, baru dia nyambung. Jadi gimana? Orang ahli sihir, mantranya sihir, dengan wiridnya ahli zikir, Tuhannya sama nggak? Benar. Sekarang ada orang nggak berzikir, juga tidak bermantra dengan sihir. Tuhan dia masih sama nggak dengan yang berdua tadi? Sama. Tuhannya Nabi Muhammad SAW dengan Tuhannya iblis sama nggak? Benar. Cuma mereka beda jalan. Tuhan Nabi Adam dengan iblis sama. Benar sama. Kita cek di Quran. Di Quran Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna. Orang pakai na menunjukkan beliau ini merendah, nggak egois. Ya Allah, kami salah. Padahal Nabi Adam yang jebak siapa? Iblis. Tapi kalau iblis ngomong apa? Rabbi anzirni. Ya Allah, wahai Tuhanku, bukan Tuhan kami.
Yang diminta oleh iblis apa? Akal. Sampai kiamat. Nabi Adam menyalahkan dirinya, sedangkan iblis tidak menyalahkan dirinya. Itu aja bedanya, Tuhannya sama. Tuhannya sama. Oke. Ini pertanyaan begini untuk merangsang yang terpendam Pak selama ini. Karena selama ini orang anggap ilmu ini berat, padahal ringan. Nabi Khidir. Ngapain Nabi Khidir? Waktu ketemu Nabi Musa, Nabi Khidir ngapain? Perahu dibolongin. Terus apa lagi? Anak dibunuh. Terus apa lagi? Ya. Ya, oke. Abad 3 berarti ya? Oke. Ketika Nabi Khidir ditanya, jawaban dia apa? Oh bukan. Jawaban dia tentang ilmu hakikat ini. Wa ma fa'altuhu. Gimana ayatnya? Tidaklah aku melakukan itu dari perintah diriku. Tapi nggak nyalahin Allah. Padahal Nabi Khidir, Nabi Musa sama-sama faham bahwa itu hakikatnya adalah Allah. Coba perhatikan, ini adab orang bertasawuf. Walaupun secara hakikat yang mencabut nyawa anak kecil, yang menggerakkan Nabi Khidir itu Allah, yang menggerakkan Nabi Khidir rusak kapal itu Allah, tapi secara adab ahli ma'rifat tidak boleh dikalamkan. Jadi tasawuf itu sederhana, bicara adab. Bicara adab. Jadi ada orang datang kepada saya, apa kata dia? Kata dia nih Pak, Muhammad yang di Madinah itu sudah mati. Ngomongnya begitu. Muhammad yang di Madinah itu sudah mati. Sebanyak tuh orang nama Muhammad di Madinah, yang mana yang dimaksud tuh? Tapi Muhammad dalam diriku masih hidup. Nah, dia ingin bicara hakikat, tapi adabnya nggak dapat. Adabnya nggak dapat. Perlu nggak dia ngomong begitu? Muhammad Madinah itu mati. Seharusnya dia nggak ngomong begitu. Kalau ada Umar, digorok langsung sama Umar itu. Benar nggak? Yang soal ahli ma'rifat, ini bukan di sini ya, yang nonton. Jika ada Umar, ente ngomong begitu, digorok sama Umar. Kenapa? Ma'rifat tuh ujungnya adab. Adab tuh ringan, nggak usah dibicarakan yang begitu. Bicarakan dengan lafaz yang sedikit dikunci. Itulah kuncian. Hikam ini berhasil menguncinya dengan baik. Makanya sampai hari ini kitab hikam ini setelah Al-Quran, Bukhari, Muslim, dalam tasawuf ini yang lebih populer. Ini dengan kitab Ihya itu popularitasnya, kalau sekarang ini hikam ini orang, mungkin dia paling viral. Entah dia, entah Ihya. Antara dua kitab itu. Ya. Cuma kan nggak ada Pak istilahnya kitab viral kan? Nggak ada. Ibnu Athaillah itu mengajarkan di kitab ini kalau bertasawuf pakai adab. Kenapa? Bedanya iblis dan Adam. Sayyidina Adam alaihissalam Tuhannya Allah. Iblis Tuhannya Allah. Iblis minta nggak beradab, Sayyidina Adam minta dengan adab. Itu aja bedanya. Sama-sama ngomong ma'rifat. Sama-sama ngomong ma'rifat. Nabi Muhammad sudah diizinkan bertemu zatullah. Tapi Sayyidina Muhammad tidak pernah mengatakan ana Allah. Disitulah Al-Hallaj kena. Meskipun secara ilmu hakikat Al-Hallaj itu benar. Tapi secara adab
Nabi Muhammad yang makomnya lebih tinggi dari Halaj nggak pernah ngomong begitu. Makanya yang menyidang dia wali juga. Sama dengan Syekh Siti Jenar. Saya percaya dengan makom beliau. Tapi karena dia berbicara sesuatu yang Nabi Muhammad SAW tidak membicarakannya secara terang-terangan. Tapi dia bicarakan. Maka dia kena hukum melanggar adab. Bukan hukum dosa, bukan hukum sesat seperti yang dibayangkan sebagian ahli akidah. Kenapa? Karena Al-Hallaj Syekh Siti Jenar bukan bicara bab akidah. Nah, ini rumus kepada kiai-kiai yang masih ngotot bilang Al-Hallaj itu kafir, Syekh Siti Jenar itu sesat, itu salah kamar. Ini imam bukan bicara bab tauhid versi ahli kalam. Ini imam bicara tauhid versi ahli hakikat. Maka di atas hakikat ada ma'rifat. Ma'rifat itu disebut al-ma'rifah al-muhammadiyah. Ma'rifat Sayyidina Muhammad. Ma'rifat abdun. Maka disebut dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun itu adalah puncak adabnya ahli ma'rifat. Meskipun beliau kalau lagi ahwal, lagi kerja bakti mau perang, apa kata beliau? Ma khalallahu batila ala ma khalallahu batila. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ketahuilah selain Allah batil sia-sia tiada. Nabi ditanya bab hakikat. Ya, Nabi bersenandung dengan bab hakikat. Diambil kalam labid. Baik. Jadi Allah dulu sekarang sama? Sama enggak? Sebelum kita sholat, saat kita sholat, setelah kita sholat, Allah aja sama enggak? Bener. Sebelum kita doa, saat kita doa, setelah kita doa, pengetahuan Allah bertambah apa berkurang? Atau sama aja? Saya ulangi, ini pertanyaannya agak panjang. Sebelum antum doa, lalu setelah berdoa, pengetahuan Allah tentang hajat antum bertambah atau sama? Sama apa tambah? Bingung kan? Inilah, jadi ternyata belajar sifat 20 itu mesti selalu berkolerasi dengan tasawuf. Kalau enggak ada zauknya. Salah satu nama dan sifat Allah itu alim. Di sifat ma'ani ilmun. Ma'nawiyah kaunuhu aliman. Benar enggak? Allah itu tahu. Saya tahu karena diberitahu. Saya tahu tadinya belum tahu. Kalau pengetahuan Allah, dia maha tahu tanpa diberitahu. Dulu dia tahu, sekarang dia tahu, nanti dia tahu. Itu tidak berubah. Sama. Maksud saya paham gak ujungnya? Kata doa. Doa itu memberitahu ke Allah atau bukan? Halo, antum kalau doa lagi ngasih tahu Allah atau bukan? Ngasih tahu. Minum dulu. Nyesek juga kalau begini nih. Kita kalau doa, kalau doa, antum doa, itu memberitahu Allah atau bukan? Wah, mulai mikir nih, mulai loading nih. Saya ulangi, Allah maha tahu, sifat ma'ani, ilmun, ma'anawiyah, kaunuhu, aliman. Bagaimana dia tahu? Bighairi wasitatin, wala sababin, wala ta'allumin, wala ta'limin. Allah itu tahu tanpa sebab, tanpa alat, tanpa diberitahu, tanpa belajar. Itu kaedahnya. Oke.
Allah tahu nggak dengan hajat yang kita kalamkan dalam doa? Sebelum kita berdoa, bahkan sebelum kita ada. Benar nih. Sebelum antum ada, Allah sudah tahu belum yang bakal dibaca dalam doa itu? Terus doa kita untuk apa? Gak usah doa gitu. Gak usah doa gitu. Jadi doa untuk apa? Ya, ini yang terpendam nih, kecerdasan terpendamnya ini. Ya. Orang ngaji hakikat ma'rifat pasti cerdas rohaninya. Walaupun di sekolah IQ-nya rendah. Batin dia nanti akan bahagia. Karena itu terpendam, biasa dipukul-pukul terus. Tasawuf tuh rumit. Akhirnya otaknya yang tadinya sudah mulai mau serius, mundur lagi. Ntar belajar tasawuf ente gila. Mau serius, mundur lagi. Betulan tetangga ada yang gila, habis talqin sama Syekh Fulan. Ternyata kita kena prank. Orang ini sudah gila duluan, baru talqin. Nih saya pastikan, orang yang gila belajar tasawuf, dia sudah gila duluan. Karena saya kan ngajar tasawuf. Dulu kan pernah jadi murid juga. Dan pernah ngelihat ada orang gila belajar tasawuf. Lalu orang kampung bilang, Tono lihat no, kalau ente belajar tasawuf gila. Emang dia udah gila duluan. Oke. Kalau Allah pengetahuannya sama, dulu, sekarang, dan nanti sebelum kita ada, Allah sudah tahu apa yang mau kita kalamkan, yang mau kita minta. Terus doa itu apa? Bukan memberi tahu, bukan mengingatkan Allah yang lupa, karena Allah tidak pernah lupa. Ini kebanyakan orang awam berpikir Allah itu lupa dengan hajat dia. Allah itu lalai dengan dia. Makanya wajib belajar sifat 20 digabungkan dengan ilmu tasawuf. Baru bernilai hafalan sifat 20-nya. Kalau enggak cuma ngapalin isi kitab. Zauknya enggak ada, rasanya enggak ada. Oke, kita clearkan benar-benar. Antum doa sekarang untuk apa? Ngasih tahu Allah lagi. Kan Allah udah tahu, ngapain dikasih tahu? Apa tuh? Oke, bagian sini apa? Kalau doa ngapain? Minta. Ya doa ya minta. Meminta itu sifat apa? Itu dia. Sifat kehambaan. Ta'abbud, sifat ubudiyah. Jadi walaupun secara hakikat saya tahu Allah sudah mengerti hajat, secara hakikat kan nggak perlu doa lagi, Pak. Benar nggak? Ngapain juga doa Allah udah tahu secara hakikat. Tapi dalam bab al-adab al-Muhammadi yang diturunkan jadi syariat yang indah bernama syariat Islam, ada namanya ritual doa. Doa itu adalah makom penghambaan. Menghambakan itu. Makanya orang kalau belajar ilmu hakikat sombong-sombong, songong-songong kalau enggak belajar adab rohani. Ngapain lagi sholat? Kan Tuhan dalam diri aneh gitu. Ada yang ngomong gitu enggak? Ya, ada yang ngomong gitu? Tuh orang-orang PA tuh. Ya, belajar hakikat enggak belajar adab. Adab rohani. Lebih tinggi adab itu yang dimaksud al-adab muqaddamun ala ilmin wa amalin. Itu yang dimaksud. Bukan adab-adab nunduk-nunduk, itu adab sesama manusia. Adab tertinggi itu kepada Allah. Itulah tasawuf. Jadi tasawuf itu tidak hanya belajar akidah akhlak yang kita pelajari di sekolah itu. Itu cuma akhlak kepada makhluk.
akhlak tertinggi kepada Allah. Jadi sekarang doanya coba dinaikin kelasnya. Kalau ada yang berkeyakinan saya doa ngasih tahu Allah, itu akidah ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Sebelum doa, dia berpikir Allah belum tahu. Terus dia doa, wah ngasih tahu Allah dulu lah. Orang begini akidahnya sesuai dengan ahlus sunnah atau bid'ah? Kalau ahlus sunnah gimana tadi? Allah dulu sudah tahu. Sebelum kita doa, sebelum kita ada, Allah sudah tahu. Terus doa itu apa? Sekedar penghambaan, menghina dinakan diri di hadapan Allah. Makanya meminta. Meminta itu penghambaan kepada Allah. Nah itu nyambungnya. Antum faham begini, doa satu cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah sampai semuanya itu udah. Cuma orang kalau faham bab begini, dia pakai dalam rohaninya. Dia berdoa, nggak pengen berhenti. Justru tambah suka berdoa. Baru terasa lezatnya meminta. Jadi kenapa sekarang kita kalau berdoa itu kayak maksa, kerasa kayak dipaksain gitu. Apalagi doanya dapat ijazah dari guru, kata guru. Ini baca 3000 kali, dilihat bahasa Arabnya Masya Allah, tulisannya kayak ular. Ini ijazah dari kiai di Mampang nih ya. Dibacanya berapa kali? 3000. Bentuknya kayak. Jadi kita ini selama ini sering datang ke kiai yang diminta cuma wirid, itu beban Pak. Nah di hikam yang sudah sering ngaji hikam, apa kata beliau? Syaikhuka man la yutaibuka. Gurumu bukan yang suka membebanimu, membuat kamu lelah dengan wirid riyadhah. Gurumu adalah orang yang membuat semua wirid, semua mujahadah, semua riyadhah menjadi mudah. Dia sama-sama zikir 1000. Bagi yang pemburu wirid jadi beban. Bagi orang yang sudah kenal ilmu hakikat dan adab, 1000 itu jadi asik. Zikirnya sama, tapi rasanya beda. Makanya kalau belajar di YouTube, dapat zikir 1000 ijazah online dengan ketemu kiai, lalu disebutkan rahasianya. Itu 1000 yang dari YouTube itu rasanya berat, yang dari kiai rasanya ringan. Itu energi orang ketemu. Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku, yang tadi itu berat atau biasa aja? Menurut saya sih biasa aja. Ini biasa, cuma jarang dibahas. Jarang dibahas toh, padahal dia biasa aja. Dia cuma membahas sifat 20. Cuma membahas doa yang selama ini kita kerjakan hampir setiap hari. Ibu-ibu sukanya ngapain? Nazar, benar nggak? Dia kira nazar bisa merubah takdir, itulah awam. Bapak Ibu, maka tauhid itu terbagi 3. Tauhid awam. Awam ini mengira peran dia berpengaruh pada Allah. Doa dia memberitahu Allah. Doa di Mekah dengan doa di Mampang lebih cepat di Mekah. Padahal Tuhannya sama. Benar? Ya. Orang taat, orang maksiat. Kalau doa, kira-kira duluan mana sampainya? Lah sama-sama nyampe. Emang Allah jauh dari orang berdoa? Allah jauh nggak dari orang berdoa? Sejak kapan Allah jauh? Sejak kapan Allah jauh? Yang jauh itu si hamba merasa jauh. Allah pernah jauh nggak? Allah nggak pernah jauh.
Ini jugalah perdebatan antara orang yang mengharamkan tawasul. Kata yang mengharamkan tawasul, Allah kan dekat. Betul Allah dekat, tapi ente sudah merasa dekat belum? Kalau belum merasa dekat, sebutlah nama orang yang dekat. Tapi bukan minta kepada dia. Itulah hakikat tawasul. Jadi di Inggris itu beberapa ada ulama perempuan, satu Wahabi, satu Ahlu Sunnah dari India dua-duanya, itu hijrah ke Inggris. Itu di live kan debat mereka. Apa kata si ulama perempuan Wahabi ini? Untuk apa kamu bertawassul? Innallaha qarib. Allah itu dekat. Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah, pasti aku jawab. Apa kata yang Ahlu Sunnah, yang perempuan? Betul, ayat yang kamu baca benar. Masalahnya bukan Allah dekat. Masalahnya apakah rasa dekat itu ada di hatimu? Karena rasa dekat itu belum muncul di dalam hati, maka sebutlah nama hamba Allah yang dekat. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jilani, Abul Hasan Syazili, Bahauddin Naqsyabandi, terus sebut saja. Yang suka tawassul, saya mau tanya ini survei langsung. Minta ke Syekh Abdul Qadir atau minta ke Allah? Berarti tidak syirik. Jadi kasih tahu sama mereka yang bilang tawassul itu syirik, ya. Nah, kembali ke sini. Nah, ini bagian. Ini sampai jam berapa nih, Pak? Kembali ke sini tentang tingkatan tauhid. Tauhid orang awam, kalau dia beramal, dia minta dibalas. Itu orang. Sahkah iman orang awam? Sah. Saya nggak sepakat juga dengan orang-orang sok hakikatan bilang ente belum nyembah Allah. Ada yang ngomong gitu, Pak. Ya. Ente belum sah. Karena awam. Karena masih minta pahala. Ada yang ngomong begini sama kita. Saya ini tidak harap surga, nggak takut neraka. Beneran, itu kita tunjukin api takut dia. Aneh tongolin amplop agak tebelan dikit ngelirik. Katanya nggak harap surga. Kita bawa nih santri kita yang agak cantikan. Apa yang terjadi? Matanya melotot, ngeliatin. Di sorga itu isinya begitu-gitu. Jadi ngomong tidak harap surga dan neraka, tapi giliran kita bawa baru sedikit bau-bau surga, sudah melirik. Nah, ngaji hakikat tapi tidak sesuai adabnya. Bapak Saudara makan Allah, kita tidak pernah menolak imannya orang awam. Iman mereka sah, ibadah mereka sah. Tapi mau selama-lamanya awam, nggak apa-apa, nggak nyantri, Pak. Yang penting kolbunya nyambung dengan Allah. Kalau nyantri ada waktunya 7 tahun, kalau sama Allah mesti sampai mati. Ya, saya sudah nyantri 20 tahun kata orang. Nyantri, kalau ke Allah nggak bisa ngomong gitu. Saya sudah bertuhan kepada Allah 20 tahun, sekarang nggak. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Maka mesti naik kepada tauhid yang kedua. Tauhidus salikin, tauhid orang yang sudah mulai bersuluk, menempuh jalan. Para pesuluk ini yang dia cari ketenangan jiwa. Tambah tenang, maka dia cari. Maka orang-orang begini akan pindah-pindah thariqah, pindah-pindah zawiyah, pindah-pindah rubat, pindah-pindah padepokan, ganti-ganti mursyid. Bener? Karena yang dicari apa? Nyari ketenangan. Mulai dari ilmu cakra, aura, apalagi prana, latifah yang 7, latifah sirriyah, qalbiyah, ruhiyah, semua dipelajari. Yang penting dapat ketenangan hati. Dia kira tujuan hidup dia cari tenang. Ini menurut orang pesuluk. Makanya pada doyan amal, doyan wirid. Dikira dengan wirid banyak hati tenang. Benar,
Kalau dia nggak wirid dia gelisah. Padahal yang menurunkan ketenangan bukan wirid. Siapa yang nurunin ketenangan? Benar. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam kolbu, bukan ke otak. Maka walaupun dokter bisa galau. Ya. Bukan kepada kiai. Kiai itu gelar dari masyarakat. Bukan kepada mursyid. Mursyid itu gelar dari guru kepada murid yang diangkat jadi mursyid. Ketenangan itu turunnya, nama pintunya adalah qulubil mu'minin. Jadi as-sakinah turun ke kolbu dan kolbunya mesti percaya, yakin. Jadi mau tenang, jadi kolbunya mu'minin. Mu'minin itu artinya bukan bersyahadat, tapi orang percaya, syahadat ketinggian. Syahadat di ilmu marifat ketinggian, Pak. Cukup percaya. Percaya itu nggak mesti lihat. Kalau syahadat mesti ada buktinya. Real. Maka syahadat, kajian syahadat agak berat. Tapi kalau iman gampang, ad-dinu yusrun. Beragama itu mudah. Nah, syahadat yang ada dalam rukun Islam itu syahadat mengikuti orang yang percaya. Itu syahadat imaniyah, bukan syahadat musyahadah. Nah, ini bagian terakhir. Tenang itu Tuhan atau bukan? Bukan. Maka nggak usah cari ketenangan. Cukup kolbunya dijadikan mukmin, pasti turun ketenangan. Siapa yang turunin? Allah. Maka tauhid yang ketiga, dia nggak nyari tenang, dia nggak nyari cahaya, dia nggak cari aura, dia nggak cari prana, dia nggak mencari cakra dan latifah, dia nggak cari hikmah. Apa yang dia cari? Ilahi anta maksudi. Yang tujuan dia yang nurunin sakinah. Yang nurunin, ya. Kenapa kalimatnya bukan nazzala tapi anzala? Oh, itu ada rahasianya. Kalau nazzala itu berproses dia sampai sekarang. Tapi kalau anzala sekali turun, sekali orang percaya kepada Allah, selama-lamanya kolbunya pasti tenang. Nah, inilah kata Imam Abul Hasan Asy'ari menjadi closing kita, dan itu menjadi akidahnya Imam Syazili. Apa kata Imam Asy'ari? Al-iman la yazidu wa la yanqus. Imam Ahlus Sunnah nih. Iman yang di kolbumu tidak akan naik, tidak akan turun, dia tenang. Itu yang disebut kolbu yang sudah tenang. Tetapi mazahirul iman, penampakan iman seperti wiridan, seperti sholat, seperti amal-amalan zahir, itulah yang bertambah, itulah yang berkurang. Bapak saudara yang makan Allah, ini yang mau kita capai. Yang dimaksud Allah telah di hikmah pertama, yang engkau cari itu Allahnya. Seandainya tidak diturunkan ketenangan, masih nyembah Allah enggak? Benar. Tapi kalau ada murid cari ketenangan, dia amalkan zikir gurunya, dia tidak tenang, maka dia tinggalkan gurunya. Tapi kalau murid sudah kenal bab ini, dia zikir, dia wirid, dia ngaji, tenang, gelisah atau tidak, itu nggak ada masalah bagi dia. Yang dia cari Allah, bukan ketenangan. Ya. Ini masih koma. Kalau sholatnya tidak khusyuk, lalu ada sholat yang khusyuk. Kalau sekarang sholatnya nggak khusyuk, perasaan bertuhannya berubah nggak dengan ketika sholatnya khusyuk? Kalau berubah berarti iman yang di dalam belum sabit. Masa kalah dengan Heraklius? Kata Heraklius, begitulah
orang yang sudah beriman, jika cahaya iman masuk kolbu tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Maka sekali orang percaya kepada Allah dengan kolbunya, selama-lamanya dia tidak akan pernah murtad. Selama-lamanya dia tidak akan pernah murtad, gak akan pernah gelisah. Jemaah yang makan Allah, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Kalau diterjemahkan bahasa kesimpulannya, ciri-ciri hamba yang sudah tulus bertuhan, tulus menghambakan diri kepada Allah, maka dia hatinya kepada Allah tidak bergantung kepada kondisi apapun di dunia ini. Mau dia soleh tidak soleh, dia husnuzon kepada Allah. Mau takdirnya buruk tidak buruk, dia husnuzon kepada Allah. Mau sekarang rezeki banyak atau tidak banyak, rasa dia bertuhannya tidak berkurang. Mau takdirnya hari ini oke atau tidak oke, rasa dia bertuhannya tetap stabil. Itu yang dimaksud oleh beliau, mereka lah yang disebut al-mukhlisun, al-mukhlasun. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mukhlisun dan mukhlasun. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu